Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu emiten yang menurut saya ini cukup menarik, dan kalau saya lihat ke depannya ada potensi untuk kenaikan signifikan gitu ya. Nah langsung saja untuk emiten kali ini, yaitu Bank Maybank Indonesia. Nah kenapa saya tertarik dengan emiten ini? Tentunya banyak faktor. Yang pertama itu dari sisi fundamentalnya, dan yang kedua dari sisi teknikal ya. Dan untuk video kali ini saya akan lebih fokus ke teknikal dari emiten ini dan juga fundamentalnya secara sekilas ya. Langsung saja teman-teman, untuk emiten Bank Maybank ini, kenapa saya tertarik? Tentunya yang pertama itu dikarenakan pergerakan teknikal dari emiten ini. Nah ini saya mengambil grafik secara bulanan ya teman-teman. Nah untuk grafik bulanannya sendiri, dia terjadi penurunan signifikan dari periode tahun 2021 teman-teman. Di tahun 2021 seperti yang kita lihat di grafik ini, coba saya buat grafik resistennya. Di sini ada grafik resisten yang saya buat. Semenjak tahun 2021 dia sudah menyentuh kemungkinan besar harga tertinggi ini di 425 sampai dengan 440 ya. Nah setelah dia menyentuh ini, dia terjadi dua kali mencapai angka 400-an ya. Dan setelah itu dia menurun terus signifikan, dan tentunya dari 2021 after pandemi ya, dia menurun terus nih, dan sekarang pada saat saya membuat video ini berada di angka 200. Nah teman-teman, kenapa saya mengatakan ini cukup menarik juga, karena kita lihat harga sekarang itu di periode sekarang kurang lebih sama dengan harga yang terjadi pada titik support di periode-periode sebelumnya. Nah yang pertama di sini saya coba kasih sign untuk titik-titik support yang pernah diraih emiten ini itu kurang lebih berada di angka harga sekarang ya teman-teman. Ini pernah terjadi di periode tahun 2018, dan di sini juga dia pernah ya. Saya coba tandain dulu beberapa titik yang pernah menjadi titik support di harga ini. Kemudian yang kedua berada di tahun 2024, kemudian ini juga di tahun 2020 ya. Jadi total kurang lebih sebentar sebelum ke sana saya ada beberapa titik support lagi nih teman-teman. Yang keempat itu berada di tahun yang cukup lama ya, yaitu di tahun 2025 maksud saya, 2004 sampai 2005. Dan ini juga saya rasa menjadi titik support yang temporer ya. Ini di tahun 2016 juga nih pernah terjadi titik support di angka yang persis sama dengan angka pada saat harga sekarang. Nah ini hal yang menarik menurut saya, karena bisa saja dengan terulangnya histori dari pergerakan saham ini, dia akan menjadi pantulan harga untuk naik lebih tinggi lagi ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah tandain di angka 200 itu menjadi titik support dari emiten ini, support kuatnya ya teman-teman, karena dia pernah terjadi yang pertama menjadi titik resisten di tahun 2005, 2004, 2005. Ini menjadi titik resisten pertama ya, dan di tahun-tahun berikutnya dia mengalami perubahan, mengalami kebalikan. Dari 2016 dia menjadi titik support, dan kemudian 3 tahun kemudian berturut-turut dia menjadi titik support kuat ya. Yang kedua itu di tahun 2018, di tahun 2020, dan di tahun 2024. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini akan menjadi terulang ya di periode sekarang nih, di tahun 2025. Nah ini hal yang membuat saya tertarik, karena kalau saya perhatikan ya historinya, dia akan terulang kembali. Kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan yang signifikan ya setelah dia menyentuh titik support 200 ini teman-teman. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dia mencapai titik support angka 200 ini, dia mengalami peningkatan signifikan sampai dengan ke angka 400. Begitu dia menyentuh angka 200, dia akan menuju ke angka kurang lebih di angka 300 sampai dengan 400 ya. Ini juga terjadi ini di tahun 2020. Kalau saya tidak salah ini after pandemi dia juga menyentuh ke angka 400-an. Dan di sini memang pernah terjadi ya di tahun 2024, tapi dia hanya bertahan di angka 200 sampai dengan angka 300-an di sini ya. Nah, apakah ini akan mengkonfirmasi kembali dia menuju ke angka 400-an ya teman-teman? Dan ini tentu perlu kita perhatikan ya, karena bisa saja dia akan membentuk double top, maksud saya double bottom di periode 2025 ini, karena di sini pernah terjadi sekali, dan ini yang kedua kali. Kemungkinan besar dia akan menuju ke setidaknya titik pertama itu berada di angka kurang lebih 276 ya, yang saya tunjukkan di gambar ini, atau mungkin lebih rendah lagi di angka, saya coba lihat di angka 260-an ya.
Tapi apapun itu, menuju ke angka 260-an ini sudah cukup signifikan ya kenaikannya teman-teman dari harga sekarang yang hanya mencapai angka 198. Nah, ini sisi menarik dari teknikal ya teman-teman. Kemungkinan besar dia akan mencoba kembali untuk naik ya. Tapi memang resiko di balik ini bisa saja dia akan mencoba menembus titik support sekarang sampai ke harga kurang lebih 140 sampai dengan 150 ya. Bisa saja terjadi teman-teman. Tapi mengingat historis, kalaupun memang dia break dari angka 200 ini menuju ke bawah, kemungkinan besar ditunggu saja di angka 150 ya teman-teman. 145 sampai dengan 150 berada di area ini. Nah, ini juga saya rasa menjadi area buy karena ya nanti saya akan jelaskan dari sisi fundamentalnya ini tidak terlalu buruk ya teman-teman untuk emiten ini. Nah, coba kita lihat dari sisi fundamental sedikit. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal pertama di tahun 2025 ya. Saya coba cek untuk kuartal keduanya juga belum keluar. Nah, dari kuartal pertama ini juga ada hal menarik sedikit yang saya perhatikan ya. Yang pertama dari langsung saja dari pendapatan dan beban operasionalnya terlihat ada kenaikan ya teman-teman dari tahun 2024 di kuartal yang sama. Kita bandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025 ya kurang lebih ada kenaikannya. Dan secara neto juga kalau kita lihat, kita adu pendapatan kontra beban secara operasional, di sini kita mendapatkan laba atau rugi netonya mencapai 490, kalau saya tidak salah ini adalah miliar ya, 490 miliar. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2024 yang mana dia mendapatkan loss ya di tahun 2024. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah terlihat adanya kenaikan dari sisi performanya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi sampai dengan laba rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, ini juga cukup jauh ya dari yang sebelumnya minus di kuartal yang sama di tahun 2024, sekarang sudah menghasilkan kinerja yang positif mencapai angka 396 miliar. Dan kalau kita lihat juga secara laba rugi per sahamnya, ini juga sudah positif kembali ya, dimana sebelumnya di kuartal pertama itu dia malah minus nih 2,99 per harga saham, per saham maksud saya. Nah, sekarang ini dia sudah mencapai angka 4,94 yang bisa kita simpulkan secara sementara artinya performa di tahun 2025 ini sudah meningkat signifikan dari tahun 2024. Nah, ini mungkin salah satu alasan kenapa saya tertarik dengan emiten ini dan melihat adanya potensi yang cukup signifikan ya. Nah, kita kembali ke teknikalnya. Itu tadi teman-teman, kalau saya melihat, oke, di tahun 2024 kita melihat chart 2024 ya. 2024 memang terjadi penurunan nih teman-teman. Yang mana dia dari tahun 2024 awal sudah menuju ke bawah di angka 200, pernah tercapai di angka, maksud saya di bulan Juni ya, di tahun 2024 ini ke angka 200. Nah, artinya dengan pendapatan atau beban operasional yang sudah melampaui tahun 2024, ya tentu saja harga sahamnya tidak akan berada di pergerakan yang sama dengan tahun 2024 gitu ya. Setidaknya dia seharusnya akan menyentuh titik resisten di angka 265 ini, dan kalau memang kita berharap tidak banyak ya, artinya di 260 atau 250 ini masih sangat wajar dengan performa seperti itu teman-teman. Dan secara teknikal juga ini mendukung ya. Jadi mungkin ya mari kita berharap mungkin untuk emiten ini kemungkinan besar akan dikerek ke atas. Tapi tentunya dengan money management yang baik, mungkin bisa dilakukan cicilan di angka 200, dan kalau memang dia jebol dari 200, langsung saja di area buy di range harga 147 sampai dengan 200. Baik, sekian pembahasan mengenai emiten ini teman-teman. Kalau teman-teman memiliki komentar yang berbeda boleh di komen, dan tentunya kita akan pantau bersama emiten ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan cuan dari emiten ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.